Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul In Your Eyes. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan film ini disutradarai oleh Bryn Hill dan ditulis oleh Joss Whedon. Film ini bergenre fantasy dan romance. Film yang berdurasi 106 menit ini menceritakan tentang dua orang yang berada dalam ruangan tempat yang berbeda namun bisa saling merasakan satu sama dengan yang lain. Mereka sempat menganggap diri mereka gila, sebelum akhirnya menemukan bahwa selama ini, bayangan yang muncul dalam mata mereka adalah kenyataan dari kehidupan orang lain. Dibintangi oleh Michael Stahl David sebagai Dylan, Zoe Kazan sebagai Rebecca, dan Mark Frosten sebagai Philip. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan Rebecca semasa kecil yang ingin berseluncur di saat musim salju. Namun, ternyata Dylan yang sedang berada di kelasnya dapat melihat apa yang dilihat Rebecca di saat ia ingin meluncur. Dylan yang berada di kelasnya pun pingsan karena Rebecca yang sedang meluncur mengalami kecelakaan karena menabrak pohon. Lalu, scene dilanjutkan setelah mereka berdua telah dewasa. Mereka berdua menjalankan kehidupan mereka masing-masing seperti biasa. Dylan pergi ke bar, dan Rebecca pergi menghadiri acara dengan suaminya Philip. Namun, di saat Rebecca sedang mengobrol bersama teman-teman Philip, tiba-tiba Rebecca jatuh, seakan-akan ia dipukul seseorang. Namun, tidak ada yang memukul Rebecca di sana. Rebecca pun berkata kepada suaminya bahwa itu hanya kejang otot yang ia alami. Keesokan harinya, Rebecca pergi ke sebuah toko. Namun, tiba-tiba ia dapat melihat melewati mata Dylan. Ia pun berteriak pada Dylan untuk menghindar, karena Dylan hampir menabrak truk di depannya. Mereka berdua pun sama-sama terkejut dengan hal itu. Dylan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, dan Rebecca berlari keluar dari toko itu. Mereka menanyakan kepada diri mereka sendiri, apa yang terjadi kepada mereka. Namun, setelah mereka berdua berbincang singkat dengan satu sama lain, akhirnya Rebecca mengetahui bahwa Dylan berada di New Mexico, dan sebaliknya, Dylan mengetahui bahwa Rebecca sedang berada di New Hampshire. Dylan merasa kedinginan karena di New Hampshire sedang musim salju. Setelah mereka berbicara dengan satu sama lain, mereka menetapkan jadwal untuk berbincang bersama lagi di malam hari. Di malam hari, mereka mulai berbicara bersama lagi. Mereka melihat rumah masing-masing. Rumah mewah milik Philip dan rumah Dylan yang berantakan. Mereka berdua mulai memperkenalkan nama mereka masing-masing dan bercerita tentang kejadian Dylan yang dipukul di saat bar. Dan kejadian itu menjelaskan apa yang terjadi kepada Rebecca waktu itu. Dylan juga memberitahu Rebecca tentang kejadian saat ia menabrak pohon 20 tahun yang lalu. Keesokan harinya, mereka berdua mulai sering berbicara bersama lagi. Mereka membahas kejadian-kejadian Rebecca yang dirasakan oleh Dylan dan juga sebaliknya. Mereka membahas kejadian-kejadian mulai dari 20 tahun lalu sampai saat ini. Lalu, tiba-tiba Dylan punya sebuah ide. Ia ingin melihat wajah Rebecca yang selama ini hanya bisa berbicara lewat pikiran mereka. Dylan meminta Rebecca untuk melihat ke cermin, dan Dylan pun juga melihat ke cermin agar Rebecca dapat melihatnya. Akhirnya, mereka berdua dapat melihat satu sama lain setelah sekian lama. Lalu semenjak saat itu, mereka berdua makin sering berbicara bersama. Dylan sampai dapat membantu memperbaiki masalah di mobil Rebecca. Ia juga mulai membersihkan rumahnya dan mulai menanam tumbuh-tumbuhan di depan rumahnya. Ia melakukan itu sembari berbicara dengan Rebecca yang sedang melakukan pekerjaan rumahnya. Kemudian, kedua teman Dylan, yaitu Bo dan Lyle, datang mendatangi Dylan untuk mengajaknya mencuri kembali. Namun Dylan menolak tawaran dari mereka. Lalu, di saat Dylan sedang berada di bar, Rebecca melihat Donna melewati mata Dylan dan membantunya untuk mengajak Donna berkencan dengannya. Dengan bantuan Rebecca, akhirnya Dylan pun dapat mengajak Donna berkencan di hari Kamis. Di hari Kamis, Dylan memasak steak yang sudah dijanjikannya kepada Donna. Namun karena Dylan tidak pernah memasak sebelumnya, akhirnya masakan Dylan pun terbakar dan mengakibatkan Rebecca berteriak di saat ia sedang berada di penanggulangan dana Philip. Hal itu membuat orang-orang di sana terkejut dan bingung terhadap perilaku Rebecca. Di waktu yang bersamaan, Donna pun meninggalkan Dylan karena melihat perilaku Dylan yang tidak biasa.
Setelah itu, Rebecca pun meminta maaf kepada Philip karena telah melakukan hal yang tidak baik di penanggulangan dananya. Setelah ia meminta maaf kepada Philip, ia kembali berbicara kepada Dylan untuk meminta maaf karena telah menghancurkan kencan Dylan dengan Donna. Dylan memaafkannya, dan ia juga meminta maaf atas makanan yang tidak sengaja ia bakar dan mengagetkan Rebecca. Keesokan paginya, Rebecca mencari foto masa lalunya ditemani Dylan sambil mendengar lagu. Di malam hari, Rebecca menceritakan tentang pengalaman-pengalaman buruknya di masa lalu. Begitupun juga dengan Dylan. Keesokan harinya, di saat Dylan sedang bekerja, ia dipanggil oleh atasannya, dan ia dipecat karena ia selalu berbicara dengan dirinya sendiri saat ia bekerja. Di waktu yang bersamaan, Diana berpikir bahwa Rebecca berselingkuh dari Philip karena ia selalu berbicara dengan dirinya sendiri, bahkan di saat ia berada di dalam kelas melukis. Dylan yang dipaksa temannya untuk melakukan kejahatan lagi, menolak dan bertengkar dengan temannya. Setelah itu, Rebecca datang ke tempat di mana ia berselancar dulu sewaktu ia masih kecil, dan menceritakan kepada Dylan tentang masa lalunya di saat ia direhabilitasi. Rebecca meminta Dylan untuk melupakannya, karena ia merasa tidak enak dengan suaminya Philip yang telah bersamanya sebelum bertemu dengan Dylan. Namun, Dylan menolak permintaan Rebecca tersebut. Di saat Dylan pergi ke bar, ia melihat Rebecca yang dibawa paksa ke sebuah rumah sakit. Ia pun segera pergi dari tempatnya, menuju bandara menggunakan mobil Bo dan Lyle. Di dalam pesawat, Dylan berbicara dengan Rebecca, menanyakan lokasinya, agar ia dapat menjemput Rebecca di sana. Sesampainya di sana, ia mencuri taksi yang berada di bandara dan pergi menuju rumah sakit jiwa tempat Rebecca berada. Di dalam perjalanan, Dylan membantu Rebecca untuk membobol kunci pintu kamarnya dengan garpu. Dan di tengah perjalanan, Dylan pun dikejar polisi di sana. Namun ia berhasil kabur dari kerjaan polisi tersebut. Rebecca berhasil keluar dari kamarnya, berjalan menuju pintu keluar. Namun, ia bertemu dengan suaminya Philip di sana. Rebecca terpaksa memukul Philip tepat di mukanya, agar ia bisa keluar dari sana. Namun, Rebecca yang berhasil keluar dari sana dikejar oleh penjaga-penjaga di rumah sakit jiwa tersebut. Dylan yang berlari dari kejaran polisi mendengar suara kereta api dan meminta Rebecca berlari ke rel kereta api tersebut. Akhirnya, mereka berdua pun bertemu dan memasuki gerbong kosong yang ada di kereta tersebut. Mereka berdua pun berhasil kabur dan bertemu secara langsung untuk pertama kalinya. Lalu, film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan dari teman-teman untuk channel ini. Sampai berjumpa di alur film selanjutnya.